Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bacaan untuk pertemuan kedua ya. Masih di juz 28 pada surat As-Saff ayat 11 sampai ayat 14. Kemudian bacaan mugharibnya nanti nomor 33 dan nomor 34. Ya, silahkan dibuka buku panduannya dari juz 28 dulu, surat As-Saff ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Shadaqallahul azim. Ya, untuk pada bacaan surat As-Saff ayat 11 sampai ayat 14 ya. Ya, untuk di kelas takhusus ini ya perlu diperhatikan adalah pada sifatul hurufnya ya. Kalau untuk materi mad ya, panjang pendek, kemudian gunnah ya, harusnya sudah stabil. Kemudian fokus pada bagian sifatul hurufnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah biasanya yang sering terjadi salah adalah pada huruf mim sukun, huruf nun sukun. Itu biasanya cara membacanya sering kali ditekan atau dihentakkan ya, itu salah. Tapi cara membaca mim atau nun yang bersukun adalah harus dengan cara tawassut ya. Jadi tidak
tidak terlalu ditekankan, kemudian tidak terlalu juga dilepas ya. Cara membacanya seperti ini. Pada surat As-Saff ayat 11. Bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Ya, jadi seperti itu, harus sedang-sedang aja ya. Yang biasanya ditekan cara membacanya gimana? Bi amwalikum, bi amwalikum itu dihentakkan atau ditekan, itu tidak boleh ya. Kemudian terlalu dilepas juga seperti ini. Bi amwalikum ya, arahnya seperti mau masuk ke gunnah, itu cara membaca yang dilepas. Itu tidak boleh ya, karena mim dan nun sukun masuk pada sifat tawasud ya. Kalau sifat asli itu merupakan hak dari huruf yang harus kita sampaikan ya. Jadi cara membacanya yang betul adalah bi amwalikum wa anfusikum. Seperti itu ya. Jadi mim sukun walaupun dia izhar atau nun sukun walaupun dia izhar nanti ya tetap cara membacanya adalah tawasud ya. Kemudian biasanya sering terjadi apalagi pada ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki ada yang bertemu huruf isti'la, ada juga ikhfa hakiki yang bertemunya huruf istifal. Ya, ketika bertemu huruf yang istifal ya itu bibir bawahnya biasanya meringis ya, bibirnya biasanya meringis ya. Karena pangkal lidahnya posisinya menurun ya, pangkal lidah posisinya menurun ya, atau pangkal lidah posisinya sejajar dengan posisi lidah ya. Kalau isti'la itu pangkal lidahnya naik ya. Contohnya adalah pada ya misalkan pada ayat ke-12 min tahtiha ya, itu harus meringis min tahtiha karena nun mati bertemu huruf ta itu huruf istifal, jadi harus meringis min tahtiha. Yang salah adalah biasanya pangkal lidahnya diangkat saat masuk pada huruf ta, min tahtiha, itu salah ya. Kalau diangkat itu seperti mau masuk pada huruf to ya, jadi seperti itu harus diperhatikan karena suaranya berbeda ketika mengangkat pangkal lidah atau menurunkan pangkal lidah. Kemudian contoh yang harus ditebalkan atau masuk pada huruf isti'la, contohnya adalah pada ayat ke-14 ya, pertengahan. Nahnu ansarullah. Ya, pangkal lidahnya langsung diangkat kalau bertemu huruf isti'la. Ansarullah. Nahnu ansarullah. Seperti itu ya. Ya, untuk bacaan gharibnya yaitu pada nomor 33 dan nomor 34. Ya, untuk nomor 33 surat Al-Anfal ayat 72. Silakan dibuka buku panduannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Ya, untuk nomor 33 goribnya pada bacaan waw wa nasaru. Ya, di sini jangan terkecoh ya pada waw yang bertasydid ya. Di sini bukan bacaan gunnah, tapi hanya ditekankan saja cara membacanya seperti ini. Waw wa nasaru. Ya, yang salah adalah ketika membacanya digunnahkan atau ditahan selama 3 harokat. Waw wa nasaru, itu salah ya. Kemudian nomor 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله anna yufakun. Ya, untuk gharib nomor 34 pada bacaan Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Di sini ada bacaan hukum nun wiqayah ya, ketika ada tanwin ya, boleh fathatain, boleh kasratain atau dhammatain yang bertemu dengan hamzah wasal. Nanti di tengah-tengahnya menjadi ni atau nun wiqayah ya. Di sini Uzairunib ada dhammatain bertemu dengan hamzah wasal. Cara membacanya Uzairunibnu. Uzairunibnu. Ya, seperti itu ya. Jadi diperhatikan lagi bacaan panjang pendeknya, gunnahnya ya distabilkan. Kemudian perhatikan pula makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian bacaan-bacaan maghribnya. Ya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.